Setelah kita memasukkan asumsi dan input terkait pajak, saat ini sekarang kita bisa melangkah ke modul, pembuatan modul untuk modul pajak. Ini kita copy dan mulai membangun modul pajak. Oke, kita persiapkan dulu. Oke, ini kita beri judul modul pajak. Dan kita copy dulu tahunnya di sini. Kita buat seragam. HVV. Oke. Untuk modul pajak, jika kita melihat di asumsi, di sini kita akan menggunakan data EBT ya. Perbedaan data EBT antara versi pajak dengan versi akuntansi, dan informasi EBT atau earning before tax atau laba sebelum pajak, itu ada di laporan laba rugi. Kita akan naik ke laporan laba rugi. Nah ini, memang laporan laba rugi kita belum tuntas, karena kita belum tiba pada akhir laporan, belum semua modul kita buat. Nah, kalau kita lihat di sini laba sebelum pajak itu ada di sini. Ini laba sebelum pajak. Dan laba sebelum pajak ini kita masih posisi terakhir untuk laporan laba rugi masih berada di ini EBIT, earning before interest and tax. Nah, ini coba kita copy. Nah, EBIT kita sudah memiliki EBIT. Hanya saja untuk EBT kita belum. Nah, EBT untuk mencari EBT sendiri kita memerlukan beban bunga dan pembiayaan. Beban bunga ini kita belum tiba di modul terkait pembiayaan, terkait pinjaman kita belum membuat, tapi bukan berarti kita tidak bisa membuat modul pajak. Artinya ini untuk data EBT ini kita gunakan apa adanya dulu. Begitu nanti data beban bunga dan pembiayaan ini sudah ada angkanya, maka otomatis angka yang ini, yang EBT ini pasti akan berkurang, menurun. Dan kita otomatis nanti akan tercermin di modul kita. Jadi otomatis ya, begitu nanti kita update modul pembiayaan sudah ada angkanya, maka otomatis eh, angka yang sudah dikurangi dengan pembiayaan, beban pembiayaan ini akan tercermin di sini. Oke, kita kan mulai membangun dulu, jadi kita tidak perlu risau, ini belum ada angkanya, kita masih tetap bisa membangun. Maka itu kita buat model yang interaktif, sehingga begitu ini nanti ada angkanya, maka ini akan berubah dan ke bawahnya juga akan berubah. Itulah pentingnya kita membuat model keuangan yang dinamis, tidak statis, sehingga kalau kita rubah, ada perubahan ini, semuanya laporan keuangan akan langsung update. Nah, EBT ini kita akan gunakan, data EBT ini kita akan masukkan dia ke sini, mungkin di sini kita akan masukkan informasi mengenai eh, yang ada di asumsi dan input, yaitu tarif pajak yang berlaku di sini. Nah, ini H, P, P. Kita copy dulu ini, asumsi ini. Nah, ini kita tarif pajak yang berlaku, kita copy dari asumsi dan input. Nah, ini 30%. Ini kita beri warna hijau karena dia merupakan angka yang kita copy atau kita ambil dari tab lain.
Dan karena ini informasi tambahan, maka kita akan buat apa kotak-kotak ya. Nah, seperti ini. Oke, kita mulai dari EBT. Jadi di sini ada dua versi, sebelumnya sudah saya katakan, versi akuntansi dengan versi pajak. Di sini ada versi akuntansi. Versi akuntansi ini yang berdasarkan standar akuntansi keuangan. Dan versi akuntansi EBT sudah laba sebelum pajak. Kita samakan saja dengan yang di atas. Kita ambil wordingnya yang di atas. Nah, ini ya, laba sebelum pajak ini. Nah, kita ambil laba sebelum pajak, kita ambil di tahun 2026 yang tadi sebelum dikurangi dengan biaya pembiayaan, biaya bunga ini. Nah, ini adalah laba sebelum pajak. Nah, kita copy. Nah, di sini kalau misalkan kita kenakan pajak, beban pajak 30%, maka ini dikalikan dengan tarifnya. Ini kita buat absolut. Nah, ini kita copy kita ubah dulu formatnya. Nah, ini ininya. Nah, kita ubah dulu formatnya. HV. Oke. Nah, ini 30% beban pajak kita ambil dari EBT yang belum mempertimbangkan beban pembiayaan atau beban bunga. Ini yang versi pajak. Nah, kita ambil data mengenai selisih pajak. Selisih pajak ini yang dari sini perbedaan laba ini. Ini kita bisa ambil perbedaan laba EBT. Nah, ini kita ambil dari tab asumsi dan input. Nah, ini kita ambil dan ini kita copy ke samping. Karena ini kita ambil dari tab lain, kita beri warna hijau. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Nah, ini. Dan karena di informasi di asumsi dan input tadi yang berdasarkan soal tadi laba versi akuntansi lebih besar dibanding versi pajak, maka di sini kita buat laba versi pajak. Versi pajak kita, nah, ini belum diabsolutkan ini. Nah, ini untuk versi pajak laba sebelum pajak EBT versi pajak ini lebih rendah dibanding versi akuntansi. Dengan kata lain, ini kita bisa kurangkan. Nah, ini dikurangkan dengan ini. Kita copy ke samping, kita ubah dulu formatnya. Kita copy ke samping. Nah, ini versi pajak. EBT atau laba sebelum pajak, ini versi pajak. Dan kalau kita gunakan angka 30%, maka kita akan memperoleh beban pajak versi pajak, versi aturan pajak. Ini dikali dengan 30%. Nah, ini kita copy samakan format angkanya R. Oke, kita lihat di sini ada perbedaan beban pajak. Dan berdasarkan informasi ini kita bisa mencari selisih beban pajak. Selisih beban pajak. Dan inilah yang disebut dengan
kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan. Nah, kita lihat di sini, kita versi akuntansi dikurang dengan versi pajak. Nah, ini ada selisih 150.000, dan kalau kita copy ke samping semuanya 150.000 karena memang 500 juta dikali 150 juta, maaf, bukan 150.000, 150 juta. 500 juta dikali 30% ya 150 juta. Jadi memang selisihnya 150 juta. Dan kalau kita lihat di sini beban pajak versi akuntansi lebih tinggi dibanding beban pajak versi aturan pajak, sehingga dalam kondisi ini akan muncul yang namanya hutang pajak tangguhan. Hutang pajak tangguhan karena kenapa hutang? Karena yang kita bayarkan ke otoritas pajak 2,4 miliar, tapi yang kita catat di laporan keuangan akuntansi 2,5. Artinya ada selisih 150. Nah, selisihnya itu adalah kewajiban pajak tangguhan atau hutang pajak tangguhan. Nah, itu kurang lebih mengenai perhitungan modul pajak, dan ini kita bisa buat interaktif. Artinya kalau nasabah kita ini merasa ini tidak realistis, misalkan 200 juta, ya kita rubahnya di sini. Kita rubahnya di sini 200 juta. Nah, ini kita bisa rubah dan dia akan update semua, dan di sini beban selisih pajaknya juga update. Sehingga kita tertib di tab mana kita bisa melakukan perubahan. Jadi tidak sembarangan kita mengubah angka-angka ini di tab semau kita ya. Jadi ini manfaatnya kita memisahkan data-data itu ke dalam beberapa tab, dan yang bisa dirubah itu hanya yang angka berwarna biru ini. Nah, itu ya. Kita kembalikan ke kasus awal. Nah, seperti ini. Nah, ini saya perlihatkan rumusnya. Kalau formula teks. Nah, ini. Nah, ini rumus-rumusnya.